Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI yang mana pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini masih menggenjot dari pembangunan ibu kota negara yaitu Nusantara, di mana pemirsa masih terdapat kendala juga salah satunya yaitu belum adanya titik terang dari sebagian masyarakat adat atas lahan mereka yang masuk ke area pembangunan. Dan kita akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR itu yaitu dengan Bapak Sanjaya. Pak, bagaimana Pak kejelasan mengenai hak adat masyarakat yang terdapat dari pembangunan IKN tersebut? Iya, kalau masalah adat itu kan sudah pasti tetap menjadi perhatian kita ya. Bahwasanya namanya pembangunan itu jangan sampai mengambil hak-hak warga pribumi atau penduduk lokal yang memang sudah lama berdomisili di sana. Terutama tadi seperti yang disampaikan dari Pak Kornelis, hak-hak adat yang dimiliki oleh Dayak ya, di sana, suku Dayak di sana. Lantas dari lahan warga yang belum mendapat ganti rugi itu, apa sebenarnya dari lembaga manajemen aset dari negara masih mengalami kendala Pak dalam mengganti rugi? Ya, jadi begini ya, kalau kita berbicara terkait masalah lembaga manajemen aset ya. Jadi ada memang beberapa regulasi tambahan yang dibutuhkan. Seperti yang kemarin kan kami ada kunjungan ke jalan tol Semarang Kudus ya kalau saya nggak salah itu. Itu ada istilah di kita tuh rupanya tanah tanah hangus apa gitu ya. Jadi kadang ada, kadang enggak tanahnya. Nah, gimana proses pembebasannya sendiri seperti itu kan? Jadi memang di beberapa regulasi itu memang harus ada yang perlu diperbaiki ya. Jadi karena jangan sampai kawan-kawan di lembaga manajemen aset nanti semangatnya itu tinggi untuk dapat segera menyelesaikan, tetapi ada timbul permasalahan hukum di kemudian hari seperti itu. Mengenai dari DPR sendiri Pak mendorong pemerintah seperti apa untuk mempercepat dari proses ganti rugi itu sendiri Pak? Ya kalau untuk mempercepat proses ganti rugi ya otomatis ya yang paling penting adalah dari sisi anggaran tersedia ya, dari sisi regulasi itu juga cepat diperbaiki dan yang paling penting itu peruntukannya. Jadi bukan hanya proses pembebasannya itu sendiri tetapi bagaimana dengan tata ruangnya, apakah sudah juga diselesaikan dengan baik kan. Kemudian bagaimana dengan perencanaannya, tadi di rapat di Komisi 2 seperti kita dengar bersama, saya menyampaikan jangan sampai tata ruangnya itu juga menjadi kendala. Jadi jangan sampai kita memindahkan macet dari Jakarta dipindahkan ke IKN karena pembangunan yang sporadis. Jadi kalau misalnya kan idealnya pembangunan kantor itu terkonsentrasi dan terpisah dengan pemukiman termasuk juga dengan pusat perbelanjaan sehingga moda transportasinya bisa lebih diatur kemudian kira-kira seperti itu. Terakhir Pak, dari DPR sendiri bagaimana mengawal dari pembangunan program strategis nasional ini Pak? Ya, kalau kami dari DPR ya sepanjang itu sifatnya adalah untuk membangun ya dan memang bisa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, sudah pasti kita akan mendukung pembangunan tersebut. Akan tetapi apabila kemampuan keuangan kita juga belum mendukung, ya mungkin ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan rescheduling ya pembangunannya, jangan terlalu dipaksakan sehingga membuat beban perekonomian menjadi lebih berat, kira-kira seperti itu. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu dengan Bapak Wahyu Sanjaya, di mana pemirsa DPR tentu saja meminta pemerintah tetap menyelesaikan kewajiban tanpa menghiraukan dari hak-hak masyarakat adat serta dalam hal ini perlu perbaikan dari regulasi yang ada. Dan terakhir pemirsa yaitu mengenai pembangunan IKN, beliau menyoroti mengenai anggaran dan regulasi juga peruntukan maupun perencanaan tata ruang yang harus lebih diperhatikan kembali. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Visan Aldi, kembali ke studio.